Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Hidayat dengan NIM 7021211092 akan memaparkan materi mengenai integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Senyawa penghasil energi yakni glukosa, asam lemak bebas, trisilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Mungkin teman-teman bertanya, adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Jika teman-teman ingin mengetahui jawabannya, silahkan simak baik-baik penjelasan dari saya. Hubungan protein, lemak, dan karbohidrat. Yang saya jelaskan yang pertama yakni protein. Protein akan mengalami penguraian menjadi asam amino. Tirosin dan fenilanin ke fumarat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Metonin dan valin akan berubah menjadi suksinat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Ada juga triptopan berubah menjadi alanin dan membentuk piroet dan masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat diubah menjadi glukosa akan mengalami proses glikolisis yang dimana sebelum terbentuknya piruvat akan dibentuk senyawa yang bernama gliseraldehid fosfat dan terbentuk piruvat. Dari piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA, selanjutnya akan melewati siklus Krebs dan membentuk ATP. Dan yang terakhir lemak. Lemak apabila dipecah akan menjadi dua jenis, gliserol dan asam lemak gliserol. Gliserol akan dipecah lagi sehingga menghasilkan gliseraldehid fosfat, sehingga otomatis gliserol akan masuk ke dalam proses glikalisis, sedangkan asam lemak harus mengalami beta oksidasi, kemudian menjadi asetil-CoA, kemudian langsung membentuk siklus Krebs dan membentuk ATP. Baiklah, pembahasan selanjutnya yakni kita membahas 3 poin, yakni yang pertama bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati, yang kedua proses metabolisme protein di hati, dan yang terakhir bagaimana proses metabolisme lipid di hati. Baiklah, proses metabolisme yang pertama yakni proses metabolisme karbohidrat di hati, liver glycogen. Glukosa fosfat dalam hati akan mengalami proses glikolis dan membentuk piruvat, kemudian membentuk asetil-CoA, di mana asetil-CoA dapat menghasilkan kolesterol dan asam lemak. Dari asetil-CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua yaitu proses metabolisme protein. Asam amino di dalam hati membentuk piruvat dan akan menghasilkan glukosa. Di piruvat akan menuju ke asetil-CoA dan menghasilkan asam lemak dan lipid. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan glukosa dan glikagen dan yang terakhir menghasilkan energi atau ATP. Proses yang terakhir yakni proses metabolisme lipid. Asam lemak di dalam hati mengalami beta oksidasi dan kemudian membentuk asetil-CoA, di mana asetil-CoA menghasilkan kolesterol dan body keton. Dari asetil-CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Selanjutnya, kita melangkah ke materi yang terakhir yakni siklus makan puasa. Yang pertama, the feed state, yakni di mana keadaan makan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makan makanan tertelan. Yang kedua, the post-absorptive or early fasting state, yakni keadaan awal puasa yang terjadi sekitar 3 jam sampai 18 jam. Yang ketiga, the fasting state, di mana keadaan puasa yang berlangsung kira-kira 18 jam sampai 2 hari.
Dan yang terakhir, the starvation state or long term fast, yakni keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang yang berlangsung selama beberapa minggu. Mungkin sekian materi yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.